Kemudian kita juga akan buat kebijakan publik ini inklusif dan berkeadilan. Kebijakan-kebijakan reformasi publik, karena ada reformasi birokrasi, harus tidak menyentuh semua kalangan dan semua kalangan yang ada di Provinsi Lampung. Dan kita juga harus melibatkan partisipasi publik dalam melakukan reformasi birokrasi. Kita ingin semua punya kesempatan yang sama, dan kita akan mengajak kolaborasi dengan stakeholder yang lain dalam reformasi birokrasi kita. Terima kasih. Kita akan awasi reformasi birokrasi kita perkuat peran APIP, kita perkuat SDM kita akan beri reward dan punishment terhadap birokrasi, terhadap ASN yang berprestasi, dan kita akan melakukan pembinaan kepada yang tidak berprestasi. Terima kasih, Bapak Ibu. Baik. Masih ada waktu? Sudah cukup? Cukup. Baik. Baik. Kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban tadi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya tidak perlu menanggapi, silakan aja para pendengar, kemudian para pengamat dan peserta. Pertanyaan saya sesuai atau tidak? Kalau saya kasih komentar, kita menjadi perdebatan. Jadi kalau Anda menerima usulan saya tidak memberikan tanggapan. Silahkan para peserta yang mendengar melakukan penilaian. Terima kasih. Baik. Ada yang ingin ditambahkan? Masih ada waktu banyak, Pak? Sudah cukup? Apa? Ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Masih ada waktu 21 detik lagi, Bapak? Saya akan bicara bidang hukum, boleh? Hanya untuk menanggapi saja, Pak. Kan tema. Inilah saya sudah bilang saya tidak bisa memberikan pernyataan komentar. Silakan. Jadi jangan dipancing-pancing. Saya curiga loh Anda ini. Mohon tenang. Ya, kami hanya mengingatkan bahwa waktu masih ada, Pak. Saya Sudah ada habis. kecurigaan Kami saya ini. mengingatkan Mohon maaf, waktu Bapak. masih ada. Iya. Silakan. Kami hanya membacakan prosedur sesuai dengan rapat bersama Bapak, dan juga berdasarkan tadi pertanyaan dari para panelis. Baik, berikutnya silakan calon gubernur nomor urut 2 bertanya pada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, terima kasih Pak Arinal. Bagaimana langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Pak Arinal dan Pak Sutono agar kebijakan publik yang diputuskan pemerintah ke depan dapat merespon kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Udah itu aja. Itu Sudah saja, cukup? Pak. Ya. Masih ada 30 detik lebih. Ada yang ingin ditambahkan? Saya ulangin aja ya. Ya. Langkah-langkah apa yang ditempuh oleh Pak Arinal dan Pak Sutono agar kebijakan publik yang diputuskan oleh pemerintah daerah dapat merespon kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Terima kasih. Baik. Sudah cukup ya, Pak ya? Masih ada 10 detik lebih. Baik, sudah cukup. Calon gubernur nomor urut 1 sudah siap dengan jawabannya, Bapak? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pemerintah provinsi tentunya punya program. Program itu untuk menjawab kebutuhan masyarakat, baik di bidang ekonomi, di bidang infrastruktur, maupun di bidang lainnya. Nah, oleh karena itu, tentunya agar berkelanjutan, Lampung ini terhindar dari serangan COVID kemarin ekonominya, karena UMKM-nya kita fungsikan dengan baik. Ini adalah kebijakan pemerintah, bagaimana pemberdayaan UMKM bisa lebih baik sehingga kebutuhan masyarakat, sekalipun kita dalam krisis ekonomi, tetapi kebutuhan ini bisa disampaikan, karena di Lampung ada 372.000 UMKM tersebar di desa. Ini upaya-upaya pemerintah bagaimana supaya kebijakan-kebijakan ini berkelanjutan dari proses hulu sampai ke hilir, dan dari proses hilir ini bisa dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan ekonomi, produksi pertanian, ekonomi dari sisi perdagangan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Baik.
Sudah cukup ya Pak ya? Masih ada 30 detik lebih. Oke, jika dirasa sudah cukup. Silakan calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi dalam waktu 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Saya hanya menambahkan sedikit, kebijakan publik memang harus mampu menanggapi isu masalah yang berada di tengah masyarakat sekarang. Juga tapi diperlukan dalam melakukan kebijakan publik, kita akan melakukan tahapan proses kolaborasi antar jenjang pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sampai pemerintah desa, dan juga koordinasi yang memadai dengan pihak legislatif. Dan kebijakan publik ini juga harus ditinjau secara teknokratik, akademisi, dan kita juga harus tes dulu kebijakan publik ini apakah ada masyarakat atau satu sektor masyarakat yang tertinggal, yang rugi karena adanya kebijakan publik yang akan dibuat. Dan ini harus terus dipantau dan evaluasi. Kebijakan publik yang dibuat pemerintah daerah harus selalu dipantau dan dievaluasi sehingga benar-benar bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih. Baik. Sudah cukup ya? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya tadi calon gubernur sudah, untuk putaran kedua kali ini perlu saya ingatkan bahwa jawaban dan tanggapan harus sesuai dengan tema kita, yakni sosial dan budaya. Bapak calon gubernur silakan kembali duduk. Sekarang saatnya calon wakil gubernur untuk menuju ke podium. Kali ini yang akan memberi pertanyaan, menjawab dan menanggapi adalah calon wakil gubernur. Kami persilakan yang pertama ke calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bertanya terlebih dahulu kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, Pak. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Mbak Jian. Sesuai dengan kewenangannya, bahwa kewenangan yang dimiliki provinsi itu ada kewenangan kongruent, wajib, pilihan, dan urusan pemerintahan. Namun demikian, kewenangannya banyak, tapi masih banyak sekali masalah-masalah sosial yang ada di provinsi. Untuk diketahui bahwa Mbak Jian, ada 9 golongan atau kelompok masalah-masalah sosial yang ada di provinsi yang menjadi kewenangannya untuk diselesaikan. Mohon kalau nanti terpilih, kira-kira ada 3 prioritas yang menurut Mbak Jian harus menjadi perhatian ini untuk menyelesaikan persoalan sosial yang ada di Lampung. Barangkali kiat-kiatnya apa programnya untuk menangani masalah sosial yang 9 itu, tetapi saya tanyakan kira-kira 3 saja yang diprioritaskan untuk masalah ini. Silakan Mbak Jian. Masih ada 15 detik Pak. Sudah cukup? Baik, sudah cukup. Kalau begitu kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih Bapak Sutono atas pertanyaannya. Kalau diminta 3 prioritas permasalahan sosial yang harus segera ditangani ketika Mirza dan Jihan menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur, salah satunya yaitu permasalahan kesetaraan gender. Adanya saya di sini sebagai perwakilan, sebagai simpul perempuan di pemerintahan provinsi, tentu saya akan dengan sangat lantang mengawal hak-hak perempuan. Karena hari ini menurut IDG, Indeks Pemberdayaan Perempuan, IDG di Provinsi Lampung masih di bawah rata-rata nasional Pak Sutono. Ada di angka 68, sekian persen, sekitar angka itu, sehingga ini menjadi PR kita bagaimana perempuan harus hadir, harus dilibatkan, baik itu dalam parameter politik, dalam parameter profesionalisme, dalam parameter untuk mengungkit ekonomi kerakyatan. Jadi salah satu yang dari 3 itu adalah kesetaraan gender. Yang kedua adalah bagaimana Provinsi Lampung tetap menjadi mengawal Provinsi Lampung untuk mendorong kabupaten-kabupaten kabupaten-kabupaten di sekitar kita, kabupaten 15 kabupaten kota itu menjadi kabupaten kota layak anak. Nah, ini sebetulnya menjadi ironi, menjadi hal yang harus diperhatikan karena kita KLA, kita Profila, tetapi kasus kekerasan anak, kasus kekerasan terhadap perempuan juga masih tinggi, sehingga ini harus dikawal juga. Selain itu juga masalah sosial yang harus kita tingkatkan, kita kembangkan, maksudnya kita atasi adalah permasalahan disabilitas. Aksesibilitas dari teman-teman disabilitas harus ditingkatkan, harus merata. Kita harus memasukkan prinsip keadilan dalam membuat kebijakan untuk teman-teman disabilitas. Terima kasih.
Baik, selanjutnya kami persilakan calon Wakil Gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi Pak. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Ya, Mbak Jian, memang di antara 9 masalah sosial tadi yang disampaikan dari 3 itu yang relatif relate adalah 1 masalah disabilitas. Masalah yang penting, masalah di Lampung, masalah sosial ada satunya kemiskinan. 2 anak-anak terlantar, 3 kebencanaan, 5 lanjut usia yang terlantar, kesenjangan sosial, kenakalan remaja, ini masalah sosial. Masalah kriminalitas, masalah pengangguran itu masalah sosial. Jadi menurut saya memang prioritas harus kita ambil. Yang pertama tentang kemiskinan, itu harus menjadi penanganan yang utama. Gimana caranya mengurangi kemiskinan? Antara lain masalah kegiatan pangan, energi, masalah tentang pengangguran. Ini masalah pelik yang harus kita lakukan, masalah sosial kita. Oleh karenanya tentu saja pelatihan masalah remaja, anak-anak itu penting sekali. Tapi saya rasa ya masalahnya banyak, tetapi saya sependapat salah satunya masalah disabilitas. Kita sekolah-sekolah, kantor-kantor. Terima kasih. Mohon tenang hadirin. Sekali lagi mohon tenang. Kita akan lanjutkan. Berikutnya silahkan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk bertanya pada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih untuk Pak Sutono. Langsung saja pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah di masa periode kepemimpinan Pak Rinal Junaidi ada masalah sosial yang muncul ke permukaan, salah satunya sosial budaya yang muncul ke permukaan adalah salah satunya tentang cagar budaya. Bagaimana langkah Bapak terkait perlindungan dan pelestarian cagar budaya di Provinsi Lampung? Terima kasih. Baik, calon wakil gubernur. Masih ada waktu? Sudah cukup? Cukup? Baik. Kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit saat Anda berbicara. Terima kasih Mbak Jian. Cagar budaya. Jadi budaya itu konteksnya luas. Jadi kita harus melihat budaya, adat istiadat, bahasa, kemudian makanan, seni dan sebagainya. Konteks untuk kita melihara cagar budaya tentu saja nanti akan kita sempurnakan. Bagaimana cagar-cagar budaya akan menjadi informasi yang baik. Dalam rangka sejarah yang kita catat, kita kenalkan kepada masyarakat Lampung, kita kemas dengan pendidikan-pendidikan. Jadi cagar budaya itu merupakan anugerah leluhur kita harus kita maksimalkan menjadi berkah. Dia harus menjadikan pendidikan, wisata pendidikan, wisata pembelajaran. Jadi wisata ritual yang lain. Jadi cagar-cagar budaya ini bagian penting yang harus kita rawat, kita kembangkan. Warisan itu harus mendapat barokah. Saya rasa ini bagian program Arjuno ke depan. Salah satu yang harus kita kuatkan masalah cagar budaya. Tadi pertanyaan, tapi budaya kita luas, tapi saya sependapat bahwa cagar budaya yang kemarin belum begitu mendapat perhatian, saya pastikan Arjuno nanti akan mengembangkan cagar budaya, paketnya bukan saja dirawat, dipelihara secara fisik, tetapi yang terkandung di dalamnya untuk jadikan apa? Saya merancang bahwa cagar-cagar budaya itu nanti dipakai satu paket pendidikan cagar budaya di Lampung. Kalau kita ke Lampung punya waktu 1 hari, mau berkunjung di cagar budaya ke Lampung, kemana saja arahnya, melihat apa saja. Oleh karenanya kita pastikan akan membuat panduan interpretasi tentang cagar budaya. Jadi ada program banyak bahwa ini menjadi pendidikan yang mengenal sejarah-sejarah masing-masing cagar budaya. Tapi saya sependapat ini akan menjadi perhatian penting. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, sependapat dengan Pak Sutono bahwa pariwisata salah satunya dan juga budaya ekonomi kreatif itu harus kita sepakati bahwa hal itu menjadi daya ungkit ekonomi daerah. Dan hari ini sebagai pemimpin nggak harus nunggu mandatory spending dari pemerintah pusat untuk ngurusin budaya. Semoga teman-teman juga sepakat.
Paradigma baru untuk perlindungan cagar budaya ini Pak Sutono hari ini bukan hanya soal pelestarian tapi pemanfaatan seperti yang Bapak bilang tadi, pemanfaatan cagar budaya bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Dan Lampung sendiri memiliki banyak cagar budaya nasional yang tentunya kalau dioptimalkan bisa jadi daya ungkit ekonomi masyarakat sekitar. Sehingga ke depan Mirza dan Jihan pun akan sepakat, nggak usah nunggu mandatory spending, kita harus ngurusin budaya kita bareng-bareng, kita harus dimana kalau nggak kita siapa lagi, kalau nggak sekarang kapan lagi. Terima kasih. Baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pasangan calon. Debat semakin seru dan masing-masing paslon saling memberikan perspektif ya serta argumennya terkait tema debat. Tetaplah bersama kami di debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Lampung 2024. Kami akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh